Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segenap yang hadir yang sama-sama ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah saya begitu senang bisa menghadiri acara pagi ini, berkumpul dengan para pecinta masjid, berkumpul dengan orang yang mencintai majelis taklim, berkumpul dengan para pejuang agama. Maka pertemuan kita ini kita mohon keberkahan. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah munculkan di dalam diri kita, keluarga kita, kemudian jamaah kita ini. Para jamaah sekalian, kenapa kok temanya agar dibela oleh Allah? Kalau Anda bertanya ini, ada alasan pribadi. Bukankah saya, Anda semuanya pernah punya pengalaman, tahu-tahu mendapatkan solusi, tahu-tahu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pasik manten anyar, butuh bobot, istri bobot, hamil, HPL-nya sudah jatuh tempo, sik di duit mek 500.000, padahal ongkos untuk berobat itu 2 juta lebih. Tiba-tiba Allah menghadirkan malaikat penolong. Atau di detik-detik mau berangkat ke bidan, gak ono sing ngeterno, moro-moro tonggo ono sing nawari, ayo wis tak terno, gitu ya. Atau mau mendp rumah, tahu-tahu ya gampang wis dadiin kok tak ewangi. Dan banyak lagi. Para jemaah sekalian, ada satu ayat yang selama 2 atau 3 pekan ini saya ulang-ulang. Di halaman yang kedua surat Al-Ahzab, bunyinya begini Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Orang mukmin, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dikepung dengan jumlah pasukan yang sangat fantastis. Ketika itu Allah menolong kalian dengan mengirimkan pembelaan berupa angin. Ternyata Allah punya pasukan namanya angin. Satu lagi, wa junudan lam tarauha, dan pasukan yang tidak terlihat. Pasukan yang tidak terlihat, enggak dikira-kira. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ingat loh ya, Allah itu maha melihat apapun yang kalian lakukan. Selama periode berdiri sama duduk sama saya, Ustadz Sirot ini mengulang-ulang hampir putus asa itu beberapa kali. Jadi mengulang-ulang kalimat hampir putus asa itu beberapa kali. Loh, kalau melihat kondisi umat Islam di Indonesia, kalau lagi berperkara dan diperkarakan, itu hampir-hampir saya secara pribadi melihat sopo sing katene mbelani wong Islam niki. Gitu, Pak. Loh,
Sebagai seorang yang ingin derek-derek terlibat perjuangan agama, saya juga sedih pada apa yang menimpa umat Islam itu loh Pak. Rupa-rupanya kalimat yang beliau ulang-ulang lagi itu banyak melanda para pejuang dakwah. Silakan tengok halaman terakhir surat Yusuf. Surat apa Ibu? Surat Yusuf itu berapa ayat? Lah gampang apal-apalan nih, koyok beting ditoto telu 111. Jumlah surat Yusuf sama surat Al-Isra itu sama 111. Ada ayat bunyinya begini, ada dua penafsiran nanti. Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hingga apabila telah hampir berputus asa para rasul, hatta idastai asar rusulu. Putus asa itu bahasa Al-Qur'annya tai asu. Apa Bu? Lu kok pinter bahasa Arab jaringan. Jadi bahasa Al-Qur'annya berputus asa itu tai asu. Nabiullah Yakub alaihissalam bilang kepada putra-putranya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Nah anak-anakku, pergilah kalian semuanya, carilah Yusuf dan saudaranya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu innahu la yai'asu mir rauhillah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Nah, itu ayat tengah-tengah surat Yusuf. Saya sejak kecil alhamdulillah sudah hafal surat Yusuf. Para jamaah sekalian, bagian akhirnya ini unik. Hatta idastai asar rusulu, hingga apabila para rasul itu hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Ada yang membaca bertasdid, ada satu riwayat membaca tanpa tasdid. Ini artinya beda. Wa dhannu annahum qad kudzibu sama kudzibu. Dua-duanya riwayat dari Rasulullah SAW. Yang satu bilang sampai para rasul itu, mereka itu mengira sudah didustakan seluruh pengikutnya. Sangel wong-wong iki wis. Angel wisan wong-wong iki. Itu satu. Ada juga yang berpendapat annahum qad kudzibu. Gusti Allah iki sida nulung aku apa ndak sih? Itu kalau menggunakan penafsiran yang lain. Wis koyo ngene kondisine kok wis kepepet kok ngene iki gak dibelani ambek Allah. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Apa yang terjadi? Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kami. Fanujjiya man nasya', maka kami selamatkan, kami bela orang-orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kehancuran atau azab, datangnya azab kami itu senantiasa menimpa orang-orang yang senantiasa bergelimang dosa. Para jamaah sekalian, jadi memang penyakit hampir putus asa itu ya hampir semua orang mengalami, Pak. Lah begitu dah. Di dalam proses pertobatan, proses bangun rumah, proses melunasi hutang, proses berjuang meyakinkan orang, ayo memakmurkan masjid, ayo bersedekah, ayo ngurip-nguripi perjuangan.
Kadangkala terbersit di hati kita, wong-wong iki ngrungokno apa ndak ya? Kan begitu. Diajak kena apa ndak ya? Maka Allah banyak menceritakan episode-episode bagaimana hambanya itu ditolong. Lah sebetulnya pertemuan pagi ini itu saya mau cerita-cerita pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Loh itu penting loh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara supaya kita itu pantas ditolong sama Allah. Itu yang terakhir gonge. Tapi perlu diceritani dhisik. Jangan sampai kita itu seperti Dhunnun Nabiullah Yunus alaihi salam yang ketika proses awal beliau berdakwah di daerah namanya Ninawa atau Niniveh, daerah dekat perairan di Irak sana. Nabi Yunus itu setelah berdakwah sekian lama, kemudian sampai pada satu kesimpulan, angel wong-wong. Maka kemudian beliau disersi dari medan dakwah. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dihukum di penjara di dasar laut, perut ikan. Itu penjara dasar laut. Walaula an kana minal musabbihin. Kalaulah tidak karena beliau itu termasuk orang yang bertasbih, mengakui kezaliman diri sendiri, mengakui diri salah, lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan terus menerus di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Untung beliau menyadari kesalahan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibikinlah ikannya mules, melepeh Nabiullah Yunus alaihi salam. Wala takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makdhum. Janganlah kalian seperti orang yang di dalam perut ikan. Idh nada wa huwa makdhum, ketika dia menyeru kepada Tuhannya di dalam proses berdoa itu, tapi dia makdhum, jengkel, wangel. Loh, itu melanda siapapun, Pak. Melanda. Wong atase diajak teko nang majelis taklim kok angele wong-wong. Wis dicepakno sembarang kali kerupuke wis ana, ogese wis ana. Karek teko tok. Saya tadi datang itu langsung turun dari mobil, kerupuke wis ana, berarti jan pengajian temenanan. Bapak Ibu sekalian, bentuk-bentuk ragam pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu rumusnya itu banyak sih. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Menjadi sesuatu yang pantas bagi kami menolong menyelamatkan orang beriman. Itu rumusan di dalam Al-Qur'an. Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini unik. Diceritakan di dalam surat Yunus. Diceritakan dalam surat Yunus. Nah, surat Yunus ini juga surat aneh. Jenenge surat Yunus, tapi ceritanya Nabi Yunus cuma 1 ayat atau 2 ayat tok. Lo mestinya surat Yunus itu mestinya 5 halaman cerita Nabi Yunus nah. Ora, sing paling dawa Nabi Musa sama Nabi Nuh. Ceritanya Nabi Yunus mek 1 ayat tok. 1 ayat tok sudah. Para jamaah sekalian, Nabi Musa itu unik. Beliau itu memimpin satu kelompok umat yang kenyang dengan pengalaman ditindas. Lah moralnya manusia yang ditindas itu biasanya nggak ada semangat perjuangan. Hidup di dalam cengkeraman ketakutan yang luar biasa. Sudah begitu, semua resources, semua sumber daya manusia dan alam itu dikuasai sama Fir'aun. Saya bertanya kepada Anda, setelah sekian ribu tahun, kira-kira 4.000 tahun dari kisah Musa dan Fir'aun, yang dikenang sebagai pemenang Fir'aun atau Musa? Sekarang Fir'aun itu
yang pernah mengatakan alaisa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah negeri Mesir ini di dalam kekuasaanku dan sungai Nil yang paling panjang sak dunia ini juga di bawah kekuasaanku? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin. Yang lebih baik itu saya yang punya kekuasaan ini ataukah orang yang ngomongnya gak teteh? Ngomongnya gak teteh. Nabi Musa itu. Sekarang ternyata orang lahiran punya anak laki-laki masih mau memberi nama sopo jenengan sampean mbak, namanya Musa. Tapi tidak ada di dunia ini ada orang sopo jenengan sampean, namanya Fir'aun. Bahkan anak playgroup di Mesir itu sudah berani sekarang dodeng-dodeng ke Fir'aun. Anak kecil ya kan dimumikan gitu, dihinakan. Itu pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau memimpin orang yang di dalam ketakutan yang sangat, Nabi Musa mengatakan, in kuntum amantum bi rabbikum fa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin. Surat Yunus. Kalau memang kalian itu beriman kepada Tuhan kalian, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian adalah seorang muslim. Sontak para pengikut Musa mengatakan, alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Kepada Tuhan kamilah, kepada Allah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran teror, kekejian, fitnah, intimidasi dari orang-orang zalim. Selamatkanlah kami dari pokal gawene orang-orang kafir. Akhirnya menang lah, Bu. Dan menangnya itu unik. Allah Ta'ala bikin sebuah rencana. Rencananya sederhana. Orang-orang ini jangan metu bengi-bengi Melayu. Kemudian Fir'aun dengan keangkuhannya mengejar lah gitu toh. Setelah di depan Sendang biru, Laut Merah, Musa dilapori sama anak buahnya itu, ya Musa inna lamudrakun. Dalam surat Asy-Syu'ara, sa Musa, kita ini pasti ketangkap. Maka Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tertangkap. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai aku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Akhirnya apa? Nabi Musa disuruh tekan enter. Tekan enter itu loh. Tet. Enternya apa? Enternya adalah supaya tidak dikira disponsori Aqua. Yang menyponsori tetap Majelis Tarjih. Majelis Tabligh. Oke. Para jamaah sekalian, Musa mengatakan apa? Diperintahkan untuk enter, yaitu tongkat yang kecil itu diperintahkan idrib bi asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Sebesar-besarnya tongkat masih besar cagak listrik. Itu lautan terbelah, terbentang 12 jalan. Nabi Musa dan pengikutnya 12 suku Bani Israel melenggang selamat di ujung laut sana. Kemudian Allah memancing Fir'aun dengan kecongkakan pengikutnya itu ke dalam jalan yang sama, tapi kemudian ditenggelamkan. Kalau ada seorang raja mati di atas singgasana, itu masih terhormat. Tapi kalau ada seorang raja itu meninggalnya dengan jauh dari tempat-tempat indah dan jauh dari singgasananya, itu kehinaan yang sangat. Ya, para jamaah sekalian, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ashabul Kahfi
sekelompok pemuda yang tegak di dalam ketauhidan menghadapi penguasa tiran juga sama. Mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketauhidan mereka mengilhamkan mereka sebuah doa yang luar biasa. Tuhan kami, pengatur dan pencipta seluruh alam, anugerahkanlah kepada kami kasih sayang dari sisi-Mu, dan sediakanlah untuk urusan kami ini petunjuk yang tepat untuk kami. Ketika mereka tegak menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa tiran itu, udah selesai menjalankan tugas dakwah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Akhirnya dikasih petunjuk, kamu ke sana dan solusinya ternyata adalah tidur. Solusinya apa, Pak? Tidur. Tidurnya kekasih Allah ini menyebabkan selesainya permasalahan. Mereka selamat, mendapatkan pembelaan dari Allah Ta'ala, pun juga nanti mereka dijadikan sebagai sebuah bibir ikon perjuangan. Nah gitu toh Pak. Ini bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur saja sudah menyelamatkan. Tidur Pak. Allah dengan kuasanya. Cuman tidur bukan sembarang tidur. Ini tidurnya orang yang sudah capek-capek di puncak usaha dakwah. Ditidurkan 309 tahun. Para jemaah sekalian, pada intinya di dalam kisah-kisah para nabi, para pejuang-pejuang agama, itu ada satu kesimpulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menolong orang-orang yang bergerak, orang-orang yang berjuang, para kekasihnya yang dicintainya. Sekarang ada satu pertanyaan ini, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita? Jadi ana apa-apa itu dibelani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kayak apapun senantiasa diberikan penyelamatan dan keselamatan dan pembelaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Saya tadi memulai dengan halaman kedua surat Al-Ahzab. Kalau Nabi Muhammad itu dikeroyok, maka dikirimkan oleh Allah Ta'ala rih, angin, wa junudan lam tarauha, pasukan yang tidak terlihat. Beliau tadi, Ustaz Sirot, menceritakan pertolongan Allah Ta'ala di dalam wujudnya gemblegernya masjid 1,2 miliar ini. Dan itu banyak juga dialami pejuang dakwah di semua lini. Apa mungkin kene iki iso bangun pondok? Apakah mungkin masjid ini selesai? Apakah mungkin begini dan begitu? Tapi ketika mereka sudah pasang niat, bismillah, jalan, ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyertai orang-orang yang bergerak di dalam perjuangan. Lah gitu toh Pak. Siapa yang menggerakkan hati seorang wanita sampai mengeluarkan 100 juta? 100 juta itu kayak tuku kerupuk kebel loh iki. Wakil lho Bu, 100 juta itu kok ana dawet 100 juta itu, waduh disuntik iso banjir iki. Cemoro kandang iki. Ya. Wakil 100 juta. Masih belum selesai musyawarah ditambahi 50 juta. Lho 50 juta itu ya wakil. Nulit tok ae dawa. Orang punya 1 miliar kalau tidak terbiasa berinfak, mengeluarkan 2,5% itu bisa ngepir loh hati ini. Punya uang 1 miliar, jatuh tempo kena 1 nisab, kan 2,5%. 2,5%-nya kan 25 juta. Tapi orangnya nggak terbiasa dengan berinfak. Piro? Takone wis pengingkaran nih. 20 juta. Gak sido wis. Itu begitu. Lu Anda coba saja. Kalau tidak terbiasa berinfak,
Lantas ada orang mengingatkan, Cak, 2,5% loh zakat sampean. Hah? Kaget dia. Ini tahu-tahu ngasih 150 juta. Ada lagi yang tidak mau diumumkan 200 juta. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah begitu itu. Yaitu pertolongan Allah bijunudil lam tarauha. Yang tidak terlihat, nggak disangka-sangka. Para jamaah sekalian, saya membaca kitab Jami'us Shaghir. Ini hadis tapi tidak sahih. Tapi saya suka karena ini menguatkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda begini, "Aballahu ayyarzuqa mu'minan illa min haitsu la yahtasib." Imam As-Suyuti itu nulis kitab Jami'us Shaghir. Beliau di dalam Jami'us Shaghir itu hadis-hadisnya itu berdasarkan urutan abjad huruf hijaiyah, alif alif alif, terus maringun hadis yang dimulai dengan huruf ba, ta, sa, terus begitu. Jadi kayak kamus begitu. Nah, di dalam huruf alif itu ada hadis begini, aballahu ayyarzuqa mu'minan illa min haitsu la yahtasib. Allah itu enggan menolong hambanya yang beriman kecuali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sebetulnya rezeki yang disangka-sangka dengan yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat yang mana? Pas keluwen ono sing ngejak mangan. Pas butuh utangan ono sing nawari, "Tak utangi ya?" Wah, seneng. Meskipun utangan loh, pemene dikei. Kan ini min haitsu la yahtasib. Saya pernah dalam suatu perjalanan begitu golek kendaraan kok susah banget ya. Kemudian ini waktu mengunjungi dulur-dulur muslim di Thailand. Golek nawar iki kelarangan. Akhirnya subhanallah ono bapak-bapak parkir di pinggir pasar gitu di Thailand. Berapa ini disewa? Salah murah. Kemudian angkutannya itu unik. Jadi angkutan tradisional di Thailand itu namanya tuk-tuk. Namanya apa? Tuk-tuk itu pickup, dikai terpal, dikai kayu. Kemudian kursinya itu berhadapan kayak mikrolet kayak Indonesia. Itu namanya tuk-tuk. Jadi saya nyewa sama teman-teman tuk-tuk itu keliling kira-kira sak Malang Raya. Murah banget ya Allah. Saya kemudian di atas tuk-tuk itu bilang, "Iki ono hadis rek. Aballahu ayyarzuqa mu'minan illa min haitsu la yahtasib." Allah itu enggan menolong hambanya yang beriman kecuali dalam keadaan tidak disangka-sangka. Itu kan laras lurus dengan firman Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Bapak Ibu sekalian, sekarang yang paling penting, ayat tadi nggak perlu saya terjemahkan kan? Terus kegampangan ngono lho. Saya lek nerjemahno sangane ngremeno jenengan surat ngono ae. Ya. Halaman pertama surat At-Thalaq ayat 1000 dinar kata para ulama. Para jemaah sekalian, sekarang bagaimana supaya kita itu pantas ditolong sama Allah Ta'ala? Yang pertama, perbaikilah iman. Loh, ini soal perbaikan iman ini penting. Anda yakin dengan janji Allah atau tidak? Loh, gak yakin ya mau Gusti Allah nolong. Begitu. Seorang ibu dengan tanggungan anak buahnya, kemudian suami sudah meninggalkan sebuah warisan usaha sing gak pati prospek. Kemudian anaknya yang pertama tertimpa masalah. Tapi dengan keluguan dan ketulusannya, walau satu ngakui duwene mek Allah Ta'ala tok, ya wis sepertiga malam terakhir tak kayak sambat nang Allah Ta'ala. Dapat pertolongan. Pada setiap rumah yang ditunjuk dan kendaraan yang ditunjuk sekarang bisa dibeli. Siapa yang mengira itu? Siapa yang mengira itu? Persangkaan dia kepada Allah itu bagus. Ini hasil dari
iman dan perbaikan iman. Sehingga ada suasana yang berbeda. Perintah Nabi Musa kepada umatnya yang di dalam penindasan Fir'aun tadi adalah tentang perbaikan iman. Jika memang kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya. Adakah perbaikan iman? Bapak Ibu, mbok aja angel-angel. Perbaikan iman itu begini loh. Anda duduk bersama di emperan masjid, menceritakan hebatnya Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah, itu sudah perbaikan iman sudah. Ketika membicarakan kebesaran dan kekuasaan Allah, ibu-ibu lebih semangat enggak daripada diskonan di pusat perbelanjaan? Utawa ono voucher 500.000. Kon nglakoni ini, insya Allah oleh voucher 500.000 kon. Lho semangat menceritakan voucher aja berapi-api seperti itu, sehingga orang itu beriman kepada pusat-pusat perbelanjaan. Loh masuk kita ini tidak senang membicarakan hebatnya kuasa Allah, pertolongan Allah. Ini perlu diceritakan. Keagungan orang yang berdoa, pengalaman terkabulnya doa, itu adalah cara merefresh iman, menyegarkan iman, perbaikan iman. Lah omongan seperti ini sudah jarang di masjid sama majelis taklim. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Kita perlu menceritakan itu. Hebatnya Allah. Bukan hebatnya Amerika, hebatnya Cina, hebatnya Putin, bukan. Tapi hebatnya Allah ini kita ceritakan. Itu satu. Yang kedua, belum. Dari pembicaraan iman ini, sehingga kekuatan iman bertambah ini para jemaah sekalian, maka kita tidak terlalu mengandalkan sebab-sebab materi. Jumlah yang banyak tapi kekuatan imannya lemah, tidak berarti. Di dalam perang Hunain Allah menyebutkan wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan pada hari ketika perang Hunain, surat At-Taubah, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Tidak ada arti ini. Nabi Muhammad membawa 12.000 pasukan. Orang-orang mukmin semuanya mengatakan, kita ini di dalam jumlah yang tidak mungkin terkalahkan. Apa yang terjadi? Justru 12.000 orang itu kacar-kacir. Nabi Muhammad ditinggalkan, hanya tersisa beberapa puluh sahabat saja. Ditinggal Nabi. Ditinggal Melayu sampai pasukan. Karena diserang tiba-tiba, nggak siap. Tapi jumlah sedikit, ulet, sabar, keimanannya tingkat tinggi, ya menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak orang yang jumlahnya cuma sedikit mampu mengalahkan jumlah yang lebih banyak dengan izin Allah. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang ulet, sabar di dalam berjuang. Oke ya, refresh selalu keimanan ibu-ibu. Yang kedua, saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi pantas dulu. Ambil Gusti Allah. Saling menguatkan. Begini para jemaah sekalian. Allah Ta'ala saling menguatkan itu begini. Aspek di dalam keluarga hendaknya suami istri saling meneguhkan. Ibunda Khadijah itu senantiasa meneguhkan suaminya. Orang semacam Anda wahai suamiku tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Ta'ala. Anda orang yang suka menjamu tamu, suka menolong orang yang terampas, dizalimi, orang yang suka memuliakan tetangga, terus meneguhkan suaminya. Demikian juga kalau istri lagi butuh keteguhan, diteguhkan. Saling meneguhkan. Jangan sebaliknya. Di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum.
Sebaliknya, orang-orang yang saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan, saling mengungkap aib sesama saudaranya, maka itu jauh dari pertolongan Allah Ta'ala, dan kehebatan mereka itu akan jatuh dalam pandangan Allah Ta'ala. Jangan jauh-jauh. Ono pengurus ranting ngerasani elek nang pengurus cabang, itu dibaca sama orang saja, iki gak rukun nih, gak solid nih. Bagaimana akan Anda pantas mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala kalau tidak rukun? Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada hasil rapat, disepakati, diazamkan, bertawakal kepada Allah, wis, jangan ada rapat di dalam rapat, supaya terjadi saling bau membau, saling meneguhkan. Ini layak orang ini ditolong sama Allah. Kenapa? Karena rukun. Bapak Ibu, selain pengalaman di medan masyarakat, juga saya melihat notifikasi YouTube sebuah perusahaan dibangun mati-matian sama sang bapak. Bapaknya kemudian meninggal, otomatis diwarisi anak-anaknya lah gitu loh. Anak-anaknya ini sudah punya masing-masing pasangan hidup. Lihat, perusahaan warisan keluarga. Kalau anak-anaknya ini rukun, usaha itu akan semakin berkembang. Tapi kalau mantu pertama gak cocok ambek mantu kedua, boloan ambek anak nomor 4, ini bangun koalisi sama ini, itu perusahaan warisan keluarga, warisan bapak ibu, terus kemudian generasi berikutnya ndak rukun, saling jatuh menjatuhkan, ntar lagi hancur perusahaan itu. Saya syahidul iyan, saksi mata dari banyak peristiwa semacam itu. Tapi sing rukun bertambah. Dan semakin banyak kebaikan yang dilakukan, karena dia memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah. Wes senangan itu tukaran ya untuk pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, teruslah bergerak, jangan putus asa. Nah, tadi beliau menyampaikan, itu sudah saya tulis. Teruslah bergerak, jangan putus asa. Bapak Ibu, orang terkait mencari rezeki, buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal, ternyata sebetulnya kurang sedikit dia sudah berhasil. Karena dia berhenti, ya sudah, gak jadi karunia Allah. Ini dalam bahasa Al-Qur'annya begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada makhluk yang dabbah. Dabbah itu makhluk yang bergerak. Lah mek meneng tok gak bergerak, itu bukan dabbah itu. Dabbah itu identik dengan pergerakan. Kalau ada pergerakan, maka akan ada rezeki. Rezeki itu ya pertolongan Allah Ta'ala itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu macam-macam. Pergerakan itu bisa berarti silaturahim. Kekurangan di satu tempat itu kadangkala ada kemelimpahan di tempat yang lain. Kan gitu toh Pak? Di sini ada orang risau, masjidnya gak mari-mari, semene sik duwe tanggungan utang gitu toko bangunan 30 juta. Oh boy, panitiane kukur mesok karo ndonga tok. Kukur. Ya apa rek. Kan gitu ya? Sudah mengalami toh masjid ini ya apa. Ya kan? Tapi kalau Anda kemudian bergerak silaturahim, menceritakan, bukan kerisauan Anda loh. Mohon maaf, bukan kerisauan pribadi Anda. Tapi Anda menceritakan, ini ada rumah Allah, kami mau uri-uri, kami mau memakmurkannya, tapi ada kendala. Begini, gampang. Aku tuh kenalan, dia bingung katanya nyumbang masjid iki endi. Artinya di atas namakan almarhum ibuke, dia bingung golek masjid. Wes cocok wes. Begitu Bapak Ibu sekalian. Anda tahu
Masjid PDM Muhammadiyah ketika mau dibangun kan biyen welekno Masjid Bukhari. Elek lah pokoknya. Salah elek, jedinge rusuh, karpete gak tau ganti, wis wae lah. Itu bertingkat-tingkat elek wisan pokoknya. Subhanallah. Ada seorang bapak-bapak, istrinya sudah meninggal. Keliling, tanya juga sama saya. Akhirnya tanya kepada Ustadz Yasin, Allah yarham. Ini yang cerita, itu putra-putranya yang nyumbang. Karena keluarga besar ini sahabat dekat saya. Sahabat dekat saya. Subhanallah. Beliau itu risau, iki ana dhuwit sakmene iki. Dirupakno masjid iki endi enake. Curhat ke Ustadz Yasin, "Oh, itu aja. Masjid PDM itu." Wah, luar biasa wis. Sang bapak 1M. Anak-anaknya urunan kabeh. Sehingga saya diminta untuk iki judulnya apa Ustaz masjid iki ke Instagrame. Ngene ae, tulisan monumen cinta ngono ae. Lah awak wis mengekeki jurus monumen cinta ngono tok. Masjid Bukhari itu monumen cinta itu. Cinta kepada istri, cinta kepada sang ibu. Hasil omongan itu di dalam gerak itu ada pertolongan Allah Ta'ala. Ono rezeki sing tidak terduga. Meneng ae mengeningkan cipta tok. Kapan pertolongan Allah Ta'ala datang? Ya, Anda silaturahim, berkunjung, cerita. Dan itu sebetulnya otomatis mengurangi beban jiwa Anda. Mari bahasanya ini loh Bu, ya. Anda sakit jempol Anda ini cantengan. Zaman internet ini kan loro cantengan apa enggak? Ya, saya ono ya. Cantengan udun, ini saya ono apa enggak? Tak pikir harus punah loh. Nah, Anda sakit cantengan. Tapi Anda cuma diam di rumah saja. Cekot-cekotnya luwih krasa apa enggak? Tapi lek sampean cerita nang silaturahim wis nggawa donat nang kanca kono, nggawa. Mari ngono cerita-cerita, kelalen apa ndak? Lupa sakitnya ini. Sudah begitu kadang-kala gampang lek ngono iku Ustaz. Iku obate iki lho, cocok kabeh wong wis iki. Salah murah wis tukono iki wis. Begitu, Pak. Kadang-kala itu dapat solusi. Yaitu pertolongan Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah, putus asa itu selain dia itu terlarang, bahasa Al-Quran untuk menyebut putus asa itu elek, Bu. Ya, tayasu. Tayasu. Itu surat Yusuf. Surat Yusuf. Elek itu. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mengira. Cara Allah mengembirakan orang-orang yang menjadi kekasihnya itu begitu. Nabi Muhammad ditolak ketika Khadijah wafat, ketika Abu Thalib wafat. Maka beliau mencari daerah alternatif baru untuk berdakwah, namanya Taif. Sudah pernah ke Taif? Alhamdulillah saya pernah ke Taif. Ke Taif, jauh Taif itu 150 kilo dari Mekah. Di sana ada masjid dan kuburannya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ke Taif beliau bukan disambut tapi disambit berdarah-darah. Setelah itu beliau doa dengan doa syakwa. Karena Nabi dilempari sampai berdarah-darah, kemudian beliau berdoa dengan doa syakwa. Malaikat penjaga gunung siap untuk menghancurkan orang Taif. Sudah selesai ditolak, beliau dilempari batu, potongan besi, kayu dan sebagainya, maka beliau singgah di sebuah kebun. Kebun itu sekarang disebut sebagai Hadiqatu Adas. Apa Bu? Nanti doalah kepada Allah, ya Allah, saya kepingin berkunjung kepada Hadiqatu Adas di Taif. Ngelobine Allah Ta'ala ndonga nang Taif, kok dihampir nang Mekah karo Madinah. Ya. Itu tengok di sana. Rasulullah singgah di kebun itu. Si pemilik kebun punya budak namanya Adas. Namanya Adas. Adas sih kira-kira wong ndi? Kira-kira orang mana? Si pemilik kebun bilang begini, Das, kurma, anggur, air putih ini berikan kepada orang yang singgah di situ itu. Kemudian Nabi SAW
ketika mau mengkonsumsi anggur, kurma, air putih itu baca bismillah. Adas bingung. Biasanya gak ono wong ngateni maem iku maca bismillah barang iki sapa wong iki? Anda siapa? Terjadi komunikasi. Nama saya ini, saya orang ini. Terus Nabi balik bertanya, kamu siapa? Nama saya Adas. Oh, kamu orang Ajam. Ajam itu non Arab. Kamu dari mana? Saya dari daerah Ninawa. Nabi meresponnya dengan kalimat, oh, dari tempatnya hamba soleh Yunus bin Matta. Nabi Yunus itu Yunus bin Matta. Orang ini kaget, loh, dari mana Anda tahu Yunus bin Matta? Oh, dia itu seorang rasul utusan Allah. Dia sama dengan aku. Kami adalah saudara, sama-sama diutus oleh Allah Ta'ala. Mendapatkan jawaban itu, Adas langsung mencium kaki dan tangan Rasulullah SAW, masuk Islam ketika itu. Coba Pak, Nabi harus keluar daerah mencari alternatif tempat dakwah baru, ditolak, disakiti, tapi masih Allah menggembirakan beliau. Di antara semua banyak penolakan, pengingkaran ini, Allah masih membuat ada satu orang mau beriman. Namanya Adas ini, seorang budak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan dialog singkat dengan Rasulullah SAW. Yang ini gitu Pak, pertolongan itu kadang-kadang nggak disangka-sangka. Orang yang kita nyatakan prospek ya wong iki, tibane gak prospek. Orang yang Adas gak prospek ya wong ini, tibane justru dialah yang prospek. Gimana? Itu bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jemaah sekalian, kita perlu memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah hadis. Ini hadis terkenal. Hadis terkenal. Innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan, memaklumatkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku, bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Jadi Gusti Allah itu paling seneng ada orang yang melaksanakan yang fardu-fardu. Sing wajib-wajib, sholat 5 waktu, fardu napa mboten? Belanjani anak bojo, wajib apa enggak? Nah itu loh Pak. Jadi kewajiban itu jangan hanya dipangkas pada sholat 5 waktu saja. Menafkahi anak istri itu juga hal yang fardu. Oke. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan nawafil, yang sunnah-sunnah, yang lebih daripada yang aku fardukan. Dia sangat mencintai sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yadribu biha, yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dengannya dia memukul, menulis, mengetik atau apapun lah itu diterjemahno. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Artinya semua keadaannya itu senantiasa dibersamai oleh Allah Ta'ala, sehingga ditolong dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Iki lho Pak. Terus wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta kepadaku tak kasih. Wala in ista'adzani la'uidzannah, kalau dia memohon perlindungan kepadaku tak lindungi, tak belani.
kalau dia membutuhkan apapun mohon pertolongan senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini hadis yang penutupnya ini nggak perlu saya bacakan, yaitu intinya Allah itu saking sayangnya kepada hambanya yang mukmin yang menjadi kekasihnya itu, maka Allah katanya mencabut nyawanya itu agak enggan. Jarnois gak awis sampai begitu. Jarnois gak awis. Para jamaah sekalian, pada intinya adalah Pak, pantaskanlah diri mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala dengan mengamalkan yang fardu, seneng kepada yang sunnah-sunnah. Koyoke, sepertinya Anda ini termasuk orang yang sudah terbiasa dengan hal itu. Saya yakin para hadirin yang di sini ini bangunnya saya yakin sebelum subuh. Jarang lah sampai penggerak di Aisyah tangine jam 4:30 subuhnya karipan, jarang lah. Ya. Kemudian pengurus ranting Muhammadiyah tangine kok jam 5:30 ya, jarang lah. Gak mungkin lah ya Pak ya. Insya Allah sepertiga malam terakhir sudah pada bangun. Anda insya Allah juga orang yang bergerak senantiasa peduli dengan orang lain. Maka ini adalah hal-hal yang menyebabkan datangnya cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau ada apa-apa ditolong sama Allah. Sehingga gak terima itu Allah Ta'ala Pak. Maka Allah menggerakkan pasukan-pasukannya yang tidak terlihat, pertolongan-pertolongannya yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian, itu saja pengingat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Karena sudah jam 9:30 kurang 4 menit. Kalau ditambah lagi itu kasihan kerupuknya melempem nanti. Gitu. Oke, adakah sesuatu? Apakah ada dialog, Ustaz? Oke. Mungkin dialognya maksimal 5-10 menit saja. Bagi jemaah yang mau bertanya sesuatu, kami silakan. La ilaha illallah. Monggo. Inggih. Ibu-ibu monggo lho. Kalau enggak tak kasih tugas lho. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Effendi, Sekretaris KJM Kedungana. Masya Allah. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam kajian pagi hari ini, sehingga ya menggelitik hati saya untuk mengajukan pertanyaan, terutama diawali dari perjuangan teman-teman kami di ranting Jember Kandang 2 ini yang diceritakan hampir-hampir putus asa, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan termasuk di antara hamba-hamba Allah, para nabi rasul itu juga banyak yang hampir putus asa. Oleh karena itu, apakah setiap perjuangan kita harus kita awali dengan putus asa dulu? Saya yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu bagaimana uraian Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti Effendi. Bapak Ibu sekalian, Anda mengukur kesuksesan dakwah itu dengan jumlah pengikut atau pertambahan jumlah ranting? Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis bab tawakal, kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bercerita, dinampakkan kepadaku pada hari akhirat kelak seorang nabi ada bersama mereka itu satu orang umatnya. Jadi orang nabi sing beriman cuma satu orang dok. Ada juga nabi yang beriman itu sekelompok orang saja. Ada nabi umatnya cuma 70 orang saja. Ada nabi dibangkitkan dan dia tidak memiliki satu umat pun. Kira-kira rapotane para nabi sing nabi gak ono umat ini failed apa sukses? Hah? Padahal
kita harus punya kesepakatan yang sama. Para nabi itu adalah semuanya orang yang sukses di dalam berdakwah. Kesimpulannya itu bodoh. Kalau dibandingkan jumlah umat Nabi Nuh, maka ranting Muhammadiyah Cemoro Kandang ini ya, itu lebih banyak dari umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu, dan seterusnya, itu surat Al-Ankabut. Kami telah mengutus Nuh, dia tinggal bersama kaumnya itu usia dakwahnya 950 tahun. Fama amana illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit saja. Sebagian riwayat menyebutkan 70. Berarti rata-rata setiap 10 atau 15 tahun Nabi Nuh tambah satu umatnya. Nah gitu loh. Lantas kita mengukurnya kesuksesan dakwah dari mana? Satu ini harus Anda pegang. Seseorang yang sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan secara sempurna dan berusaha sempurna melaksanakan perintah Allah, ya itu orang sukses. Oke? Nanti ada orang mengatakan, lah iya bojoku tak kok nutup aurat cek angele, wis gak apa-apa wis. Nabi Nuh gagal kok mendidik bojone. Kok ngono? Oleh justifikasi. Jangan. Nabi Nuh itu sudah sangat sukses sampai Allah memberikan hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Cerita Nabi Nuh itu banyak banget, sampai ada surat namanya surat Nuh. Beliau itu sirron wa jahron, sirron walaniatan, wa'alaniatan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya, si lailan wa naharo, siang malam. Ustadz sekarang kalah ambek dakwah Nabi Nuh. Ustadz sekarang ini paling khutbah Jumat, tabligh akbar ngene-ngene iki. Mari ngono ya layean, mulang bojone mbomboan. Yo coba tanya ustadz itu. Ustadz itu kata Pak Muhammad Nasir, sang maestro dakwah, Anda jangan jadi dai strong king. Tahu dai strong king? Strong king itu yang jauh-jauh dapat cahaya, tapi yang di bawahnya peteng. Itu kata Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir, sang maestro dakwah. Itu banyak sekarang itu. Wah, sibuk jadwalnya luar biasa. Mulang anak bojone enggak. Sudah berapa kali Anda khatam Quran bersama istri Anda? Sudah berapa kitab Anda khatam sama pasangan hidup Anda? Nah, itu perlu takoni. Maka para jemaah sekalian, ukuran kesuksesan itu adalah seseorang sudah berusaha secara sempurna mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Wis gue sukses wis. Bukan jumlahnya. Jumlah itu hadiah dari Allah saja. Hadiah dari Allah saja. Kok dilalah Anda mintanya itu sak akuarium. Ya Allah, nambah-nambah ten Masjid Abdul Hafi niki 5 orang sak sop ngoten sae. Lah kok sing teko sampai luber. Yo alhamdulillah. Apalagi ada upaya bagaimana putra-putra kader Muhammadiyah diparingi kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tanah di kono iku kabeh sak rek dituku putranya kader kabeh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya dari kampung namanya Kampung Mudin, Malang Selatan kan. Bapak saya itu beli tanah di Kampung Mudin itu karena tuan tanahnya itu bagus. Idealis banget, wong pondokan. Oh, goik. Aku ora kate ngedol tanahku kecuali nang wong sing salat. Lho lak penak ngono iki. Mangane jenengan sing dadi tuan tanah terus dikapling-kapling. Pokoke saleh tuku kayak ngene iki wonge kudu salat. Jane ngeramekno masjide. Lah apik ngono. Itu kebijakan diri kita. Cekne ya makmur lah masjid ini. Ya. Masjid ini bisa makmur. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Silakan dibaca hadis di dalam kitab bab tawakal, kitab Riyadhus Shalihin. Ada cerita itu. Cerita itu. Ibu-ibu wonten nah? Ibu, ada pertanyaan? Enggak ada.
Ya, dengan berakhirnya tausiah dari Ustaz Alvin Sa'id, maka berakhir pula acara kita. Dan sebelum nanti acara ditutup dengan ramah tamah, maka acara ini akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Alvin Sa'id. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami dai yang meratakan petunjuk-Mu dan kami juga mendapatkan petunjuk, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaguslah kesudahan semua urusan kami, jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan akhirat, ya Arhamar Rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan rizki yang halal sehingga kami tidak terperosok kepada yang haram. Cukupilah kami dengan karunia-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak suka berharap kepada selain-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan hidup, anak cucu, keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Mereka tumbuh kembang di dalam ketaatan kepada-Mu, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.